teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik ya. Jangan lupa mengawali pagi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kita nafas kehidupan hingga pada saat ini. Baik teman-teman, mengawali pagi biasanya saya menyapu semua kotoran dan debu-debu yang ada di rumah, karena rumah kami rumah yang baru dibangun ya teman-teman. Mungkin kami baru menempati rumah ini sekitar 5 bulan, masih dalam keadaan yang belum sempurna. Lantainya masih lantai kasar, jadi seperti itu teman-teman, masih kotor, mudah kotor karena kadang-kadang kami ini suka memakai sendal di dalam rumah. Maklumlah teman-teman ya, karena menyatu dengan alam ya, jadi kadang-kadang juga tidak memakai sendal seperti itu. Baik teman-teman, selesai sapu di teras, saya lanjut menyapu bagian dalam. Di bagian dalam rumah gedek itu belum kami pelitur. Kalau kenapa belum dipelitur ya karena fulus atau duitnya sudah tidak ada, habis. Seperti itu teman-teman. Kepengennya sih untuk cepat kembali menata kembali rumah semaunya kami, tapi apa daya ya teman-teman, keuangan menipis. Seperti itu ya teman-teman. Ini setelah sapu di bagian ruang tamu, saya mulai kembali ke ruang tengah, menyapu ruang tengah yang sudah sangat kotor sekali. Situ mulai ada kertas-kertas. Di dalam ruang tengah itu lebih aneh lagi warna gedeknya, karena ada sebagian yang sudah dipelitur, ada juga yang belum. Ya wajarlah teman-teman, namanya masih rumah baru. Sementara ada satu kamar yang masih kosong, belum ada tempat tidur, dan itu saya gunakan untuk menjemur pakaian-pakaian yang belum kering, yang kadang-kadang masih basah atau pada saat hujan ya sudah saya jemur di kamar tersebut ya teman-teman. Ya begitulah kehidupan, keadaan kami ada di desa sederhana ya teman-teman. Ini saya mulai sapu sampai debunya benar-benar hilang, bersih. Ini lanjut di bagian belakang teman-teman, saya mulai mempersiapkan api kayu-kayu untuk dibakar karena saya mau memasak air. Ternyata persediaan air sudah mulai mau habis. Ini saya mulai memasak di belakang. Kami belum menggunakan dapur teman-teman karena dapur kami belum selesai, jadi ini saya mulai masak di tungku di bagian luar, tungku seadanya karena tungku sementara memang. Kemudian mengambil periuk yang besar, itu air sesu isi setengah, jadi tidak terlalu penuh, jadi mudahlah untuk angkat. Saya mulai ambil air untuk memenuhi periuk ini teman-teman. Jadi saya selalu memasak air untuk stok air minum beberapa hari ke depan, makanya masaknya di periuk yang besar. Kalau untuk air termos itu biasanya saya masaknya di kompor. Kemudian selanjutnya adalah mencuci perlengkapan makan alias piring-piring dan juga gelas-gelas yang sudah kotor untuk dibersihkan dari dosa-dosa dan debu-debu agar mereka menjadi suci kembali. Ya begitulah, saya masih mencuci sebenarnya ini meja yang ditaruh alas gedek, jadi dibikin jadi rak piring teman-teman. Kami belum bikin juga rak piring yang
sebenar-benarnya, seperti rak piring yang permanen lah begitu teman-teman. Jadi ini mudah untuk dipindahkan, sesukanya di mana bisa dipindahkan karena ringan teman-teman. Abaikan sapunya kaki kemomos yang tidak pakai sendal ya teman-teman. Selanjutnya piring-piring dan juga gelas-gelas yang sudah suci, sudah bersih dari aib-aib dan dosa-dosa, kita letakkan ke dalam rak piring yang ada di dalam ruang tengah. Jadi di sini tempat saya menyimpan seluruh barang-barang perlengkapan karena saya tidak mempunyai lemari makan teman-teman. Jadi untuk sementara semua peralatan saya yang tidak seberapa ini cukuplah saya letakkan di meja makan. Sembari menunggu air yang tadi dimasak mendidih, ini saya sudah mulai menyiram bunga-bunga yang ada di depan, bunga-bunga yang tidak seberapa sih teman-teman. Nah, jadi begitulah sebagai ibu rumah tangga ya, sambil mengerjakan pekerjaan yang satu harus mengerjakan pekerjaan yang lain supaya kita bisa menang waktu. Nah, beginilah penampakan bagian depan rumah kami yang masih terbilang sangat sederhana, jauh dari sempurna. Ya, begitulah awal-awal berumah tangga, masih banyak hal yang harus dibenahi dan semuanya butuh waktu, butuh proses, dan yang paling penting butuh uang. Jadi kami masih segala sesuatu itu kami masih pelan-pelan gitu ya teman-teman. Nah, seiring berjalannya bis, ternyata air yang sudah saya rebus tadi akhirnya mendidih juga. Saya sudah mulai mengambil termos untuk mengisi termos dengan air yang baru mendidih supaya termos itu sudah berisi air panas kembali ya teman-teman. Ya begitulah, ini dapur kami sangat sederhana, belum jadi. Di bagian atas itulah dapur yang sesungguhnya. Nah, ini di bagian luar ini hanya bagian, ya ini tunggu sementara, tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman. Oke, itu abaikan keadaan dapur yang masih kotor, berantakan, penuh kayu, penuh kerikil, namanya juga hidup di kampung teman-teman ya. Selesai mengisi termos, ini saya mulai mengisi lagi dispenser mini saya yang cuma berkapasitas sekitar 2,5 liter, mungkin 2 gayung lebih. Nah, saya mengisinya dengan air supaya tempat-tempat air minum saya mulai terisi kembali. Jangan lupa untuk selalu memakai saringan supaya zat kapur yang ada di air itu tidak kita minum dan air menjadi jernih. Seperti itu ya teman-teman. Ya teman-teman, aktivitas saya paling yang tidak terlalu banyak, tapi yang rutin saya lakukan kalau mungkin masak air ini cuma seminggu mungkin 1 kali, berbeda dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang rutin saya lakukan. Ya gitulah teman-teman, jika stok air sudah banyak seperti ini maka lega. Di sini di ruang tamu saya lanjut mempersiapkan lauk untuk makan siang. Lauk untuk makan siang tidak lain adalah seperti yang teman-teman lihat, daun kelor. Jadi daun kelor ini memiliki manfaat yang sangat banyak ya teman-teman. Kalau kita lihat di Google, di tempat kami daun kelor ini sangat banyak, dan ini saya sudah mulai mempersiapkan memetik daun-daunnya mungkin ya. Begitulah aktivitas teman-teman. Kalau informasi di Google itu mungkin daun kelor itu memiliki berapa kali vitamin C. Ini merupakan sayuran yang
memiliki kandungan gizi yang cukup banyak, jadi sangat baik untuk dikonsumsi ya teman-teman. Ya begitulah teman-teman, lauk kami di pedesaan, lauk-lauk sederhana, lauk yang tidak seperti orang-orang di perkotaan mungkin yang makan spaghetti, ya itu jauh dari kami ya teman-teman. Sini kami biasanya memetik sayuran-sayuran yang ada di kebun, yang langsung berada di kebun sendiri, seperti itu teman-teman. Selesai itu saya langsung memasak. Ini saya rencana mau bikin daun kelor bening saja, cukup taruh minyak sedikit untuk menumis perbawangan, bawang putih, bawang merah. Di situ saya sambil menunggu minyaknya mendidih, mulai mengulik lombok atau cabai. Ya begitulah, cukup tumis, kemudian tambahkan air. Seperti itu saja cara mengolah. Lebih baik kalau kelor ini diolah secara alami saja, tidak usah ditambahkan yang lain-lain, karena ini merupakan sayuran yang sudah cukup bergizi ya teman-teman. Sambil menunggu airnya mendidih, itu saya ada sibuk, tidak tahu sibuk apa, mondar mandir macam setrika rusak. Ya itu air sudah mendidih, saya mulai masukkan kelor tadi, kemudian dibalik-balik, dan inilah teman-teman akhir dari aktivitas saya hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, bagi yang belum subscribe, like dan juga share.